Terus juga ini tempat buat gas ya. Nah ini tuh bisa ditarik. Lucu banget. Apa ya? Sangat memudahkan. Karena ini ada beginiannya ya. Yes. Terus habis itu yang paling lucu di sini tiba-tiba ada plafonnya yang melengkung nih di sini. Emang jadi mau gaya Bali ya? Mau gaya Bali. Tapi sebenarnya ini pasti ada ininya kan, tempat tidurnya kan dia? Ada. Ini kita namanya Murphy Bed, Kak. Oke, boleh dibuka? Boleh banget. Semangat, Kak. Ya. Oke, kakinya langsung turun ke bawah langsung ya. Turun ke bawah, otomatis dia. Hai semuanya, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Bekasi. Nih teman-teman, aku membawa teman-teman untuk ngelihat satu rumah yang menarik banget. Kenapa? Karena rumah ini adalah rumah yang menurut gue paling ideal untuk jadi tempat nongkrong. Bahkan selama waktu pembangunan, tetangga-tetangganya tuh sempat bertanya, ini mau dibikin kafe apa? Dan di sini rumahnya sangat menarik banget. Yuk kita lihat arsiteknya dan pemilik rumahnya. Halo, saya Haikal, prinsipal arsitek dari Saka Studio. Bagi kami, arsitektur adalah tentang bagaimana kita menciptakan ruang yang indah sekaligus bermakna. Dirancang dengan memahami seluruh kebutuhan klien, namun juga tetap menghormati konteks lingkungan di mana dia tumbuh. Salah satu karya kami adalah HaHa House ini. Sebuah hunian yang kami rancang dengan memadukan gaya Japanese Scandinavian yang tenang dan sederhana. Semoga rumah ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang atau ingin membuat huniannya. Hai, nama aku Via, kerjaanku karyawan, dan sekarang aku memiliki 1 anak dan on the way akan punya 2 anak. Semoga rumah HaHa House ini menjadi inspirasi kalian. Ya, welcome to my HaHa House. Halo, nih dia ketemu sama arsiteknya. Halo. Dengan Mas Haikal. Oke, Mas Haikal, ceritain dong, ini rumahnya, uniqueness-nya menurut gue nih kayak banyak banget tempat nongkrongnya ya. Siap. Nah, ceritain dong, pertama ini luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, dan konsepnya apa? Jadi ini luas tanahnya ukurannya itu 9, Oke. ke belakang itu sekitar 18,3. Oke. Jadi 160-an lah ya luas tanahnya. Luas bangunannya sekitar 135 meter persegi. Oke, terus habis itu Mas, ini konsepnya tuh gimana? Jadi konsepnya awalnya itu dari klien itu briefnya udah cukup jelas. Dia minta konsep rumah Japanese Scandinavian. Bahkan dia sudah ada bayangan tuh pengen bentuk atap yang model pelana Skandinavian gitu tuh. Cuman ketika kita proses desain, kita olah, kayaknya akan lebih menarik kalau kita usulin dengan bentuk kotak-kotak sederhana yang berundak gitu loh. Ya, ini kan kayak, makin belakang makin tinggi tuh. Ya kayak Jepang ya, lebih simple ya. Oke, kita lanjut lagi untuk ke atapnya. Atapnya ini pakai apa nih Mas? Atapnya pakai alderon. Oke. Tapi kan kita sembunyikan ya, nggak kelihatan. Iya. Jadi kita pilih atap alderon twin wall biar dia lebih adem. Ditambahin lagi sih bawahnya ada insulasi pakai aluminium foil. Aluminium foil, oke. Terus habis itu untuk materialnya sendiri ini berarti simple aja ya, Simple. cuman cat, habis itu ada conwoodnya kali ya? Ya, bagian depan ini cat, conwood ini sebagai background sebetulnya untuk tanaman tabebuya ini. Oh, terus habis itu di bagian sini nih kalau ini pakai rumputnya Rumput Jepang. rumput Jepang. Terus di bagian sini nih ada 3 banyak nih. Kalau ini kan parit ya berarti. Ya, ini nih paritnya nih. Oh, ini parit. Ini paritnya. Dan lucunya setelah ininya dibuka nih, ini kan Ya. silik wanju ini nih. Ada tali airnya. Ada tali airnya nih. Rapi loh dibikinnya, dan di bawahnya. Sama di bagian bawah itu kita kasih perforated panel. Buat? Jadi sebetulnya tujuannya itu biar terkesan dinding ini tuh melayang. Kenapa dikasih perforated panel? Biar ini tikus, kucing tuh nggak masuk lewat sini. Oh gitu. iya betul, tapi udara masih tetap masuk. Tapi udara masih ya. tetap masuk. Terus di bawahnya juga dikasih lampu-lampu. Dikasih ya. lampu gitu. Oke, untuk lantainya sendiri pakai andesit 10-10 ya. Betul, ya? andesit 10-10 dengan nut 1 cm. Oke, terus untuk bagian ininya. Pagarnya Ini nih. pintunya, jadi kita pisahin antara akses untuk vehicle sama akses orang. Oke. Akses orang di situ, akses mobil, motor di sini. Ini materialnya pakai plat besi. Oke. Kemudian bagian bawah itu kasih perforated panel. Ini yang berapa mili nih? Ini 2 mili. 2 mili. Terus itu untuk di atasnya pakai kanopinya apa nih Mas? Atapnya ini pakai solar flat.
Oh, solar flat ya? 3 mili, iya. 3 mili ya. Oke, menarik sekali. Dan pakai besi-besi baja ini ya? Betul. Oke. Ini rangka utamanya pakai UNP, kemudian belakangnya itu pakai besi 5x5, holo 5x5. Oh, holo 55 ya. Tapi sebenarnya karena dia pakai solar tough sebenarnya agak tipis, jadi harus pakai rangkanya yang agak padat dan keras supaya nggak melendut ya, betul. berarti ya. Oke, ini tempat nongkrongnya yang pertama. Oke, dan Betul. ini dikasih apa nih Mas supaya batunya nggak Ya, jeblos jadi ya? ini namanya ada nih kotak-kotak nih namanya turf pave. Jadi dia biar si batu-batu itu nggak lari-lari gitu. Oh iya ada Jadi udah ngunci lah. dikandangin gitu ya. Ngunci. Tapi air masih bisa turun gitu. Jadi ini nggak dikasih perkerasan di bawahnya. Jadi tanah dikasih turf pave terus dikasih batu. Oh, jadi nggak perlu kasih pasir, ijuk segala macam nggak perlu lagi ya? Di bagian bawah situ Itu jangan ada lupa, floor drain. Ada floor drainnya juga, tapi yang modelnya yang roof drain, Roof drain, ya. ya. Oke, dan ini meterannya juga di sini ditutupin Betul, ya. ditutupin pot. Iya, tutupin pot. Emang fungsinya salah satunya begitu ya. Betul. Dan ini kalau misalnya kita lagi nongkrong nih di sini ya. Kenapa nih tiba-tiba berpikir ada teras di luar nih? Sebetulnya awal desain itu ini cuman taman kering aja. Kita nggak sediain ada tempat duduk di sini. Tapi along the way, keberjalanannya konstruksi, owner merasa kayaknya perlu deh ada satu spot buat nongkrong di depan juga. Misalkan si bapak mau nongkrong di depan, mau sambil ngerokok gitu kan, dia nggak di dalam. Sama teman-temannya, atau ketemu lingkungan ya. teman-teman, atau ketemu tamu yang Nggak terlalu deket tuh bisa di sini. Gitu. Ah, Jadi kita sediain tempat duduk di sini nih. gue penasaran pengen masuk. Boleh nggak Mas? Boleh, Kita ayo mulai masuk. kita nih. masuk. Ini terasnya. Ini dipilihnya yang motif-motif batu nih gini. Betul. Menarik ya. Ah, untuk dindingnya sendiri cuman permainannya cuman Ini jadi cuman cat Cat? sama kamprot. cat kamprot nih ya. Sama ya tadi kayu tadi pakai WPC. Oh, pakai Udah, WPC. sama main profil besi ini. Ah, di Sebagai expose saya aksen. sekalian ya. Oke. Dan di sini pintunya nih Mas gede banget. Ya, pintunya ukurannya 1,2 lebarnya. Tingginya 2,4. Terus kita semua desain pintu di rumah ini itu kita buat kusennya tuh cuma di kanan dan kiri. Ya. Jadi full yang atas tuh nggak ada kusennya lagi. Jadi ngiketnya kan di sini aja. Itu buat stopper gitu. Oke. Nanti kita lihat Nanti di akan lihat di kamar lebih kamar jelas. utamanya. Hai. Halo, Bel. Ini dia yang punya namanya. Via. Oke, Mbak Via. Mbak Yes. Via, aku boleh nggak masuk-masuk? Boleh dong, boleh Apa? banget. Kepoin dulu. Iya, udah dateng ya. Iya loh. Mbak, ini Yes. datang-datang nih keren banget nih. Ini udah langsung naik nih. Biasanya kan Oh. naiknya ke sini doang Yeah. nih. Ini ada beda di sini Ah. naik. Ini apaan sih, Mbak? Jadi sebenarnya nih awalnya nih kalau masuk kan masuknya ke foyer ya kak ya. Ya, ini Nah, foyer. di sini tuh ada gengkan, di sini ada tatami. Ah. Sebenarnya tatami ini fungsinya untuk menerima tamu sih. Oke, ini berarti ibaratnya kayak ruang tamu Yes, gitu ya. betul. Sini kamu. Boleh. Nah. Kamu lihat deh di belakang sini ada sesuatu loh. Yes. Nah, ini adalah tempat kita taruh sepatu. Oh ya, dan tas-tas. Ada tas juga buat ngegantungin tas, terus tempat sepatu. Tapi ini lucu banget deh. Beneran dipakai dan pas banget ya satu orang ya. Satu orang. Jadi kita kalau pakai sepatu duduknya di sini. Nih gitu ya. Betul. Ah. Jadi masuk ke dalam rumah, buka sepatu, udah langsung kita masuk ke dalam. Oke. Nah, kalau ini fungsional banget sih kak. Oke. Jadi emang tujuannya yang pertama buat nerima tamu. Jadi kalau misalnya tamunya cuma sebentar dan nggak terlalu dekat, kita arahinnya ke sini. Oke. Emang sengaja nggak ada tempat duduk atau meja, jadi ya udah selonjoran aja di bawah. Ya. Terus yang kedua bisa jadi tempat sholat. Oh, ibadah. sholat juga ya, ibadah ya. Bu, ini kan tempatnya apa ya, multifunction banget ya. Ya. Nah, ini ukuran multifunction ini nih berapa sih ukurannya nih? Nah, kalau untuk ukuran sendiri ke belakang itu dia 2,5, untuk ke sampingnya ini dia 2,7. Oh, wow. Dan di sini Ya. ada apa aja nih? Nah, ini ada storage. Sebenarnya ini storage-nya juga buat apa ya kak ya? Buat apa aja lah yang biar kita kelihatannya bersih ya. Ah. Nah, ini ada Barang-barang, perlengkapan barang. Bisa dilihat, bisa buat duduk juga bener. Fungsinya juga buat duduk kak, kalau ada tamu bisa duduk di sini. Terus di bagian sini ada rak persembahan. Persembahan. Iya, benar. Iya, jadi ini tempat apa ya kak, kalau kita bilang ini buat
rak pemujaan kan? Pemujaan bukan dong, enggak. Jadi ini emang sengaja kita buat kayak gini. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana, terus kita cetak foto, ya taruh di sini gitu. Di sebelah sini nih aku melihat satu bagian yang high tech nih bisa dibilang nih. Oh, ini kita langsung masuk ke ini ya Kak, ruang Apakah utama. ini apa nih? Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya itu untuk kita lihat temperatur sih Kak. Ini kan jadi ada yang temperatur dalam sama luar, terus kelembapannya juga seperti apa. Jadi ini biar kita bisa ngecek sih kalau kita lagi mau keluar, Harus pakai mantel apa enggak gitu ya? Ada forecastnya juga. Oh wow, dan dia ada sensornya berarti ya? Iya, kita taruh di luar sensornya. Oh, sensornya ada di luar Iya, sama ada yang di dalam sini. betul. Dan ini lucunya nih stekernya nih guys. Ini stekernya rada-rada ajaib menurut Eke. Yang nggak paling ajaib adalah yang ini nih. Ini apa nih Mbak? Nah, ini namanya sih skema ya Kak ya. Jadi kalau misalkan kita pencet satu ini misalkan ya. Ini boleh kita coba ya. Coba. Kalian. Ini misalkan ini kan nyala semua ya. Kalau kita pencet ini jadi mati semua. Terus Mbak, ini kita mulai masuk nih. Ini cukup jarang terjadi, unik sekali. Karena apa? Karena pas masuk kita langsung ketemu dapur. Yang biasanya orang-orang pengennya dapur tuh di belakang. Ya. Kenapa ini dapurnya ditaruh di depan? Sebenarnya sih tujuannya ya Kak. Bagi kita itu dapur adalah jantung rumah. Wow. Wih, berat banget ya. Nggak apa-apa, tapi benar juga. Gue percaya itu karena semua masakan itu di sini kan. Iya betul. Emang jantungnya rumah adalah ibu kan. Oke. Jadi emang sengaja kita buat dan minta arsiteknya untuk desain untuk kitchennya itu di tengah karena sebenarnya tujuan utamanya adalah kita mau kitchen yang besar Kak. Oke. Kita mau kitchen yang besar, nah gimana caranya biar kitchen yang besar, terus kita maunya juga space-nya gede, bisa ngeliat kemana-mana, ya makanya dibuatlah di tengah seperti ini Kak. Oh, ini menara kontrolnya ya? Yes, betul. Jadi kalau misalkan kita lagi masak, aku lagi masak, atau lagi ngapain ngoprek-ngoprek di dapur, ada anak main di living room, itu masih kelihatan. Terus kalau tamu datang, di situ bisa langsung. Terus bapaknya kalau habis baru bangun tidur langsung ini sarapan. Sarapan. Emang multifunction banget sih ini kitchen di tengah. Tapi emang bener ya kalau misal rumah custom itu emang tergantung dari orangnya, bukan dari paradigma yang dulu-dulu. Memang harus disesuaikan sama yang punya rumah kebiasaannya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan di sini bisa dibilang cukup high tech nih teman-teman. Sudah disediakan. Iya betul. Dishwasher deh. Ini handle sendiri Bu, Ibu berarti rumah ini benar-benar sendiri. Betul. Sesuaiin kebutuhan juga Kak, kayak misalkan tempat rak bumbu. Oh iya, ada. Jadi kita udah bilang kita maunya rak bumbunya yang rapih dan di dalam lemari. Makanya dibuatnya seperti ini. Nice. Terus juga ini tempat buat gas ya. Nah, ini tuh bisa ditarik Kak. Lucu banget. Sorry. Nah, oh yang ini buat ininya ya. Ini maaf ya, gue pengen bongkar bukan gimana, tapi karena apa ya, sangat memudahkan. Karena ini ada beginiannya ya. Yes. Nah itu kita juga minta custom. Jadi biar kita nggak terlalu ngangkat-ngangkat banget kan ya. Iya, dan nggak ngebesetin lantai ya. Benar. Itu penting tuh teman-teman. Terus juga harus ada ini sih Kak, saluran udaranya Udaranya nih. ya. Jadi kalau misalkan gas habis kan itu masih ada baunya ya. Nah itu kita bisa masih kecium Kak. Tapi karena dia posisinya ada di bawah aja nggak kelihatan ya. Nah kita emang minta desainnya seperti itu. Dan tadi mohon maaf tadi sempat kebuka, tapi menurut gue harus gue angkat nih ceritanya. Ini ada beginiannya. Iya. Oh ya. Bermudah juga. Iya. Jadi semuanya tergantung ya. Tergantung kebutuhan. Sama juga dia jadi nggak apa sih kalau gue bilang airnya nggak ngembang gitu ya. Iya, benar. Itu penting itu ya. Nah ini juga buat rak piringnya sih Kak. Tuh. Jadi udah lengkap ya. Nih sini. Jadi emang dibikin ya kalau orang furniture-nya workshop-nya bikinnya bolongan aja, tapi udah disiapin raknya nih. Ini yang bakal ini pakai di sini gitu. Betul. Ya. Kalau di bagian sini ada si dispensernya. Dispenser pun juga sama Kak. Ini bisa kita tarik juga. Ada relnya ya. Ada relnya. Nih, tapi ketutupan itu. Iya di sini nih. Ini rel laci nih kalau gue bilang nih. Jadi nanti kalau apa-apa tinggal dikeluarin keluar, pindahin, sudah. Aku iri sekali dengan dapur rumah sebenarnya. Ternyata dapur di depan itu is a blessing kalau menurut gue. Dan ini
Kalau nggak salah ini kelihatannya melayang ya. Iya, itu di bawahnya itu sebenarnya ada roda Kak. Oh gitu. Jadi tuh si island ini tuh dia nggak paten di sini. Bisa Jadi, goyang? Bisa goyang. Nah bisa kita pindahin tuh. Dan bisa digoyang oleh ibu Iya, hamil. ibu hamil. Jadi sedikit tenaga ya. gitu. Tenaganya nggak perlu banyak-banyak. Nah, top table-nya sendiri ini pakai apa nih, Bu? Ini kita pakai dari Quadra Kak. Oh, kuadrat. Oh, sampai belakang juga ya? Iya full kok kita pakai Quadra. Ah, nice. Dan di sininya dikasih electricity-nya juga yang begitu ya? Ya Gua jadi buat yang di sini edisi gini banyak banget nih ngomongin soal dapur. Menarik banyak sekali. ya. Iya, Ibu-ibu ya. Iya. Ini sengaja Kak kita milih yang kayak gini. Jadi tuh biar ya disesuaikan aja sih sama kebutuhan kita. Dan itu bisa ditambah juga Kak. Oh iya. Jadi nggak perlu capek-capek bobok lagi Iya ya. bener. Dan ini untuk exhaustnya ya. Iya exhaustnya. Bentuknya lucu sekali dia. Oh, dia masuknya ke sini, teman-teman. Jadi cut udaranya tuh masuknya dari sini. Jadi ininya cukup melindungi ini. Biasanya kan suka minyak-minyak ya nempel Iya, di sini betul. kan. Karena ini dia ada begini, jadi minyaknya itu nempelnya di sini. Nanti Sini. kalau bersihin di sini. Ntar bisa kita bersihin juga di sini Kak. Jadi ntar minyaknya juga turunnya sini. Oh gitu. Harus bahas sih sebenarnya. Nanti. Oke, kita lanjut dulu. Ini depan ini apa nih? Nah, pas banget di depan kitchen ini adalah kamar utama. Oh, kamar utama. Dan dari beli smart door lock ya, teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Iya, betul. Termasuk gue. Harus Boleh. pakai jempolku Kak. Oh, jempolmu. Silakan. Datang-datang kita sudah disambut oleh Moru dan Moru lagi di Iya, sini. Moru. Sini, macok. Aku Ini tutup emang biar kamu bisa agak lihat. sempit ya kamarnya ya. Fungsional. Kalau aku sih ngeliatnya cukup lah. Soalnya di sini kan nggak pakai TV kan. Betul. Jadi emang buat nonton ya di sana aja, di sini buat lemari Betul. aja. Dan di sini ada lemari-lemari pakaian dan ada ruang ininya ya, make up ya. makeup ya. Ah. Dan di sebelah sini tuh ada yang tadi taman tuh dibilangin sama arsiteknya ya. Ini ceritanya gimana nih Bu? Kok tiba-tiba ada taman nih di sini? Biar berasa kayak di Bali Kak. Oh gitu. Nggak sih, sebenarnya tujuannya buat sirkulasi udara juga kan. Karena kan di kamar kita ini nggak ada jendela Kak. Oh iya, benar. Kita tuh nggak ada jendela, terus sama arsitek biar sirkulasi udaranya bagus, makanya dibikin taman samping. Terus di bagian sininya dikasih cegokan. Nah, Dan ada kemarin- buat taruh iya, chargeran. chargeran benar. Jadi emang semua rumah ini adalah kebutuhan ini ya, kebutuhan saya pribadi sama suami. Iya. Kalau males kan udah tidur tuh males ya kemana-mana, tinggal naruh handphone di belakang betul. Betul sekali. Remote AC juga naruhnya di belakang. Terus habis itu yang paling lucu di sini tiba-tiba ada plafonnya yang melengkung nih di Iya. sini. Emang Jadi mau gaya Bali ya? Oke Bali. Sama ini sih Kak, kan kalau kita lihat ya elevasi dari si plafon ini kan beda ya. Oh ya. Nah, ini tuh kurang lebih tingginya itu di 2,4. Oke. Nah, kalau ini kurang lebih sih di 3 meter. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Jadi emang tujuannya kalau misalnya kita masuk kamar berasanya lebih homey. Lebih Betul. dikit. Terus habis itu pas di sini dia megah lagi. Iya, gitu ya. pas kita tidur kelihatannya kan lebih lega. Terus ini sebenarnya kan konsep kamar kita tuh emang ini sih Kak, terlalu apa ya? Kalau dibilang terlalu kompak banget ya. Iya. Tapi itu semua ada Kak. Apa tuh? Kayak misalnya kamar Kamar mandi, mandi. terus ada taman samping, terus ini aja juga storage buat baju, lemari baju, ini buat lemari-lemari kayak buat kita naruh spray. Oh, udah ada semua Ada ya. semua, terus ini juga lemari apa Kak? Iya, nih, di sini. Tas-tasan. Tuh, buat Iya, nyimpan menarik ya. tas. Oke. Jadi semua tuh ada Kak. Ini juga buat kerudung simpan. Jadi meskipun kecil tapi efektif dan efektif, fungsional ya. betul. Nah, ini kamar mandinya kalau aku boleh, itu boleh lihat nggak? Boleh, silahkan. Nah ini juga kamar mandinya mini sih Kak. Cukup dan enak ya. Iya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah ya. Emang namanya bangun rumah emang nggak gampang gitu ya. Gue juga mau nangis karena lagi mau bangun rumah. Sangat cukup sih Kak bagi kita Kak ini Kak. Iya sih, kan juga di kamar mandi paling mentok ya berdua atau enggak sama anak Iya. gitu kan, atau enggak sendiri. Ya kamar mandi gede-gede bisa main bola dong nanti kan ya. Nah, ini lucu banget nih Mbak, Iya. dikasih bolongan Di bolongan ini emang karena kan
kamar mandi kita kecil ya Kak. Kalau misalnya kita taruh storage lagi, mungkin kan makan tempat. Jadi sama kontraktor dan arsitek ya dibuatnya seperti ada cekungan gini ya. Oke, ini Silakan. sekarang kita ada di ruangan apa ini yang cantik sekali? Kalau ini masuk ke dining room yang digabung dengan living room. Living roomnya nyaman sekali ya. Letter L begini. Dan warnanya bagus loh Mbak, warnanya hijau-hijau begini sama dikasih kayu-kayu begini. Ini custom atau beli? Beli. Jadi Ini emang udah produknya desainnya seperti ini Kak. Dan kebetulan sesuai sih sama yang kita mau. Ini tuh bisa dilepas juga nih Kak. Oh, Misalnya bisa lepas ya? Kalau kita nggak butuh ini, ya tinggal disimpan aja. Jadi bisa dibilang ini online. Enggak, ini kita pakai produknya Selini Kak. Oh, Selini. Oke. Ini sebenarnya banyak perintilan ya. Kayak gue lihat tadi di sebelah sana tuh ada apaan sih Mbak? Yang mana tuh Kak? Yang ini? Itu yang ada... Itu buat menangkap serangga. Oh, menangkap serangga. Jadi kan kalau di kitchen itu banyak suka laler ya Kak ya. Ya, Nah makanya kita suka naruh itu di situ. Jadi misalkan kalau ada serangga, dia masuknya ke situ. Jadi setiap sebulan sekali itu kita ganti itunya, kertasnya. Iya, benar. Berarti tertarik dengan sinar UV-nya ya. Iya, betul. Jadi nggak usah takut-takut lagi teman-teman kalau misalnya aku nggak mau bukaan soalnya banyak nyamuk atau serangga. Ada Solusinya. Dan itu linknya ada di Instagram sama TikToknya ya. Di TikTok iya betul. Oke, nama Instagram sama TikToknya apa Mbak? Haha House, haha.house. House-nya tulisannya gimana? Karena kemarin gue mana nih tulisan Jadi house-nya gimana? tulisannya haha.hause. Oke, jangan lupa di follow teman-teman buat lihat perintilannya apa lagi nih. Nih gue mau bongkar lagi nih. Terus di bagian sini Mbak, Ya. ini ada apaan? Nah ini yang orang lain itu tuh kiranya adalah lemari. Ternyata adalah kamar mandi Kak. Ini kamar mandi. Oh, lucu Yeah. sekali warna hijaunya. Ini perpaduan antara teraso sama mozaik hijau Yes, ya. mozaik terrazzo. Terus perintilannya gini dibuat warna hitam. Sangat mewah. Terlihat mewah. Dan keren sekali. Ini keran-kerannya beli di mana nih Mbak? Ini kita dari Wisma Sehati. Untuk brandnya sih kita pakai Kohler ya Kak. Oh, ini kohler ya. Bagus nih. Semuanya sanitarinya kita pakai Kohler sih di Haha House. Tipenya yang mana nanti lihat di Iya, lihat di Instagram. Instagram kita atau TikTok kita. Dan ini juga dibikin kamuflase gitu ya, agak-agak Iya, semi Kak. kamuflase ya. Dan dibikin sliding door itu karena kan ini kan nggak terlalu besar ya. Terus juga ruangan dari kamar mandi ke sofa pun juga nggak besar. Jadi kalau kita bikinnya open yang swing, nabrak. Iya, nabrak. Makanya kita buat sliding door. Dan di sebelahnya ada yang nggak kalah jauh menarik adalah si tangganya. Ini tangga Ya. putar nih Mbak. Ya, tangga spiral. Tapi dia tangganya juga tangga utama ya. Tangga utama. Nggak cuma tangga servis doang nih. Oke, di atas ini ada apa nih Mbak? Nah, ini tuh yang banyak banget pertanyaan Kak. Mau dari tetangga maupun teman-teman online. Jadi dikira rumah Haha House ini tuh 2 lantai Kak. Nah, ternyata ini cuma 1 lantai sebenarnya. Nah, di atas itu adalah tempat laundry room sama kamarnya ART. Nah, ini tuh sengaja juga Kak untuk step dari masing-masing ini tuh dibuat nggak terlalu tinggi. Jadi tuh biar nggak terlalu pegel juga sih mbaknya naik. Oke. Jadi kan rasanya feel-nya masih enak kan untuk naik ke atas. Iya, dan biasanya tangga besi gini kan suka bunyi ya, Iya. duk. Itu biasanya gara-gara platnya itu melendung. Tapi ini karena dikasih kayu. Ini kayu apa nih? Ini karena dikasih kayu solid. Mahoni ya. Mahoni ya. Jadinya dia kerendam bunyinya sama tekanannya nih teman-teman. Kalau untuk besinya sih kita pakai galvanis ini. Oh iya, ini besi ya. Ini besi ya. Oh my god, cuma dimainin di catnya aja, Iya, agak di work gitu ya. Dibikin kayak kayu. Iya, biar kelihatannya kayak kayu deh. Pikir dia jauh, aku pikir kayu loh beneran. Ini pakai besi kita Kak. Di bawah, di atas ini langsung ketemu keramik kunci nih Mbak. Iya. Oke. Nah seperti ini Kak, maaf ya agak berantakan. Ada Ya namanya juga ruang servis Iya, ya. ada jemuran juga lah, inilah seperti ini kehidupannya Kak. Ini apa nih Mbak? Ini adalah mesin cuci. Ini? Ini dryernya yang bawa untuk washernya. Oh jadi udah satu set gitu Udah ya? satu set.
Dan ini enaknya ya karena ruang servisnya gede, jadi kita bisa naruh ini apa ya namanya ya? Torennya di atas, di sini juga ada filternya. Habis itu ada ini apa nih Mbak? Ini sama, ini toren juga sih. Kok beda? Jadi kok ada dua? Jadi sebenarnya di rumah kita itu kan pakai air sumur. Oke. Nah, jadi tuh air sumur kita tuh di sini tuh emang agak bermasalah di banyak pasir, Kak. Oke. Nah, jadi dari air sumur masuk dulu nih ke toren kecil, dari toren kecil baru ke filter, baru ke toren besar. Biar Pasirnya di ngendep sini aja. Kalau di sini itu ada kamar mandinya ya? Nah, ini kamar mandi Mbak ART. Oh mewah. Mewah guys. Ada shower hand showernya enak sekali. Terus di bagian sini ini apa nih? Itu kamarnya ART juga Mbak. Jadi ini emang khusus untuk ART sih. Permisi. Ya silakan. Ya guys masuk. Udah dikasih AC. Ya, Bu, soalnya gimana ya Kak? Biar nggak sering pulang kampung. Gitu ya, nyaman ya di sini ya, dibikin nyaman. Biar nyaman, kayak kos-kosan ya. Yoi. Nah, kita lanjut di sini dulu nih. Ini ruangan dining nih, teman. Ya, ini dining room. Nah, di dining ini juga ada taman sampingnya sama taman belakangnya. Aduh, Betul, backyard. kayak di Bali ya sebenarnya ya. Feels-nya kayak di Bali. Iya, ini lantainya decking, pakai WPC, terus habis itu pakai ada batu andesitnya Ya, yang andesitnya. 30-60 dan bantu koralnya Batu koral yang kecil-kecil. kecil-kecil ya. Oh. Dan di sini pembatas antar tangganya juga dibikin full nih naik ke atas. Betul. Jadi biar sejenis ya warnanya ya kalau dilihat dari luar ya. Ini kamar Nah, ini anak. kamar anakku. Anaknya umur berapa, Mbak? Anakku mau 3 tahun. 3 tahun. Ya mungkin buat teman-teman yang anaknya 3 tahun cocok ya Ya kamarnya. boleh dibantu kali gimana cara menghandle 3 tahun juga gimana. Gue tahu nih stresnya nih. 3 tahun soalnya udah mulai bisa lompat, bisa iya. wandering Bisa manjat-manjat ke sini, Kak. Oke. Makanya ruangannya dibikin plong gini. Iya. Tapi sebenarnya ini pasti ada ininya kan, tempat tidurnya kan dia. Ada. Ini kita namanya Murphy bed, Kak. Oke, boleh Jadi, dibuka? boleh banget. Aku aja. Oh, boleh. Bumil santai. Semangat, Kak. Ya. Oke, kakinya langsung turun ke bawah Langsung turun ya. ke bawah, otomatis dia. Oh, nice. Jadi di tempat tidur. Kalau misalkan ditutup, itu untuk playing room. Oh iya benar. Dan ini lucunya juga di kabinet terbukanya lampunya nggak ditaruh depan atau di belakang, ditaruh di tengah. Jadi terkesan lebih mewah nih teman-teman. Nah ini ruangannya ukurannya berapa sih Mbak? Untuk ukurannya sendiri sih di 3,2 dikali 3,15 meter persegi. Oh nyaris ini ya, nyaris persegi ya? Iya. Cuma dikit doang bedanya. Oke yang di sebelah itu terakhir nih ruangan kita nih. Jadi di rumah HH House ini kamar itu cuman ada 3 plus kamar Mbak. Nah, yang 4 ya berarti ya? Ya. Kalau yang tadi kan kamar utama, terus kamar anak. Ini sebenarnya tujuannya sih kita pakai untuk kamar tamu. Kamar tamu. Iya. Kemarin tuh kita customnya sih di ini Kak, di pannya ini ya tempat tidurnya. Ini kita buat bawahnya itu bisa dibuka. Mana nih? Oh oke. Bisa dibuka dan ini tuh ukurannya 120. Wow. Nah, jadi kan lumayan besar ya. Kalau dibuka tuh Bisa teman-teman buat 1, 2, 3 iya, 4 orang lah ini bisa tidur. Wah. Nah, Wah, gede banget nih. iya, jadi emang tujuannya tuh rumah kita tuh kan suka banyak teman nginep Oh di sini. iya bener. Oke, kita sekarang ada di akhir acara, tapi di sini yang paling nguliknya, Mbak. Yes. Ini waktu ngedesain, bagus gak? Baik gak? Iya, jadi sebenarnya kalau desain awal Mbak itu aku tuh ngasih mood boardku dulu ke Mas Haikal. Oh gitu. Iya, betul. Jadi isi mood boardnya itu udah bentuk yang rumah yang aku pengen, referensinya seperti apa, sampai layoutnya pun aku buat ke Mas Haikal. Terus dari warnanya, color padnya itu juga udah aku kirim ke Mas Haikal. Jadi briefnya udah sangat jelas dari Iya. klien tuh sebetulnya. Sangat ya. Itu mempercepat Betul. proses desain ya, Betul. bisa dibilang ya. Desain itu kurang lebih tuh sekitar 2 bulan ya Mas? Iya, 2 bulan udah sama DED. Jadi udah sama konsep DED. awal itu tuh dari klien udah langsung suka gitu kan. Kemudian kita revisi itu tuh dikit ya, cuman 2 kali 2 kayaknya. kali kayaknya. Kali. Jadi proses konsep itu selesai dalam waktu 1 bulan lebih lah. Habis itu masuk ke DED.
selesai total itu dari awal sampai selesai sekitar 2 bulanan. Oke, terus abis itu ini kan ceritanya adalah rumah tumbuh ya. Betul. Cerita awalnya tuh gimana? Apakah sudah dibilang ini akan jadi rumah tumbuh? Brief awal itu memang mau bangun rumah 1 lantai. Ya 2 lantai, yang lantai atas memang buat area servis gitu. Tapi ketika konstruksi ternyata dari klien tiba-tiba ada keinginan, ntar kalau mau dibangun jadi 2 lantai gimana ya Mas, bisa nggak gitu. Oh ya udah, kita akhirnya tektokan sama kontraktor, posisi kolom mana aja yang mau kita upgrade biar bisa mampu menopang beban lantai 2 nantinya gitu. Oke. Siapakah orang strukturnya waktu itu? Kebetulan yang menghitung struktur itu dan RAB semuanya itu adalah kakakku sendiri, Kak. Oke. Iya, jadi kebetulan kakakku tuh dua-duanya sipil. Jadi dari Saka udah menyiapkan DED dan RAB, nah aku tinggal kasih ke mereka untuk nge-review. Oke. Gitu. Jadi pas emang judulnya pas lagi tengah-tengah pembangunan ya, tapi langsung Yes. dibikin supaya benar-benar buat bisa lantai 2 ya. Oke. Terus ini waktu bangunnya berapa lama? Kurang lebih sih setahun, 1 tahun ya. Itu udah termasuk interior juga, Kak. Nah, udah masuk interior. 1 tahun sudah termasuk interior. Dan ini waktu ngebangunnya kira-kira biayanya berapa nih Bu? Kalau kurang lebih ya range-nya itu sih di per meternya di 8 jutaan sih, Mbak. Oke, 7-8 lah Iya, ya. 7-8. Sama juga untuk interiornya sendiri, ini kan ada beberapa yang built-in, ada yang custom gitu ya. Untuk biayanya tuh berapa sih kira-kira nih? Sampai detik ini ya. Soalnya pasti nambah lagi ya. Kalau custom ini itu kurang lebih sih di 350, Kak. Itu udah yang kayak kitchen, kamar anak semuanya. Itu sekitar 350. Oke, buat semuanya ya. Tapi ini menarik loh, kayak contohnya lampu-lampu, terus kayak gini. Ini nyari-nyarinya di mana ini Bu? Nah ini tuh kalau lampu tuh orang kira tuh ini mahal ya. Ternyata itu murah loh, Kak. Aku nyari di online shop. Oke, di online. Iya. Oke, jadi nanti kan nonton lihat di Instagramnya atau TikTok rumahnya. Sekalian ini Masnya ini juga nama TikToknya apa biar ingat lagi orang-orang? Aku nggak ada TikTok sih. Enggak, bukan kamu. Kantornya. Kantor nggak ada TikTok juga. Ya, untuk Instagramnya. Oh, Instagram kita @sakastudio. Oh, Saka Studio. Oke, jangan lupa teman-teman follow sama kepoin kedua-duanya. Makasih banget ya Mbak, udah boleh muter-muter. Gue udah ngubrak-ngabrik Nggak apa-apa. Gue tanya deh tadi Mas. Semoga menjadi inspirasi teman-teman. Jangan lupa ini masih banyak nih yang belum di-spill nih guys. Untuk barang-barang perintalannya sangat amat menarik sebenarnya. Makasih juga buat udah lihat sampai kita di episode terakhir. Jangan lupa like, comment, follow, share. Kita juga ada TikTok dan ada Instagram di @arsitekturindonesia. Ciao.